السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Namaku Rina. Jika melihat warung nasi udukku yang pernah berdiri di pinggir jalan raya itu, mungkin orang akan mengira hidupku baik-baik saja sejak awal. Mereka hanya melihat apa yang tampak dari luar, melihat seorang perempuan yang setiap pagi sibuk menanak nasi, menggoreng tempe, merebus telur balado, lalu melayani pembeli yang datang silih berganti. Namun tidak banyak yang tahu bagaimana semuanya bermula. Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum warung itu dikenal orang, aku pernah berada di titik paling sulit dalam hidupku. Saat itu usiaku 35 tahun. Aku tinggal sendirian di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku di pinggiran desa. Suamiku sudah meninggal 2 tahun sebelumnya karena sakit yang datang mendadak. Sejak kepergiannya, semua beban hidup seakan jatuh ke pundakku seorang diri. Setiap malam aku sering duduk di teras rumah sambil menghitung uang hasil kerja serabutan. Kadang aku mencuci pakaian tetangga, kadang membantu membuat kue, dan sesekali menjaga warung orang lain. Namun penghasilan itu tidak pernah cukup. Aku masih ingat malam ketika hujan turun sangat deras dan atap rumah bocor di beberapa bagian. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap ember-ember yang menampung air hujan. Apa memang hidupku harus seperti ini terus? Gumamku pelan. Tidak ada yang menjawab selain suara hujan dan angin yang menerpa jendela. Keesokan harinya, aku memutuskan menggunakan sisa tabunganku untuk membuka usaha kecil-kecilan. Aku memilih berjualan nasi uduk karena merasa itu satu-satunya makanan yang paling bisa kumasak dengan baik. Modal yang kupunya tidak besar. Aku hanya membeli gerobak bekas, beberapa bangku plastik, dan perlengkapan dapur sederhana. Lokasi warung kupilih di pinggir jalan raya yang menghubungkan beberapa desa. Menurutku, tempat itu cukup strategis karena banyak kendaraan lewat setiap hari. Hari pertama berjualan menjadi hari yang sangat membahagiakan bagiku. Aku bangun pukul 2 dini hari untuk memasak. Aroma santan dan daun pandan memenuhi dapur sempit rumahku. Dengan penuh semangat, aku menyiapkan nasi uduk, bihun goreng, sambal kacang, dan beberapa lauk sederhana. Saat matahari mulai terbit, aku sudah duduk menunggu pelanggan pertama. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu,
tidak ada seorang pun yang datang. Aku mencoba tersenyum meski hati mulai gelisah. Mungkin orang belum tahu warung ini, kataku menghibur diri sendiri. Menjelang siang, akhirnya seorang sopir truk berhenti. "Bu, nasi uduknya 1 ya." Mendengar itu aku hampir menangis karena senang. "Siapa?" Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Hari itu hanya ada 3 pembeli. Besoknya 5 pembeli. Lusa hanya 2 pembeli. Begitulah seterusnya. Aku terus bertahan karena berharap keadaan akan membaik. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu. Warungku tetap sepi. Banyak makanan terpaksa kubuang karena basi. Setiap kali melihat nasi yang tidak habis terjual, dadaku terasa sesak. Aku tahu membuang makanan adalah sesuatu yang menyakitkan, apalagi ketika modal yang kupunya semakin menipis. Suatu pagi tetanggaku yang bernama Bu Sari datang berkunjung. "Rina, daganganmu bagaimana?" Aku tersenyum hambar. "Masih sepi, Bu." Bu Sari memandangi warungku yang kosong. "Sabar saja, rezeki tidak kemana." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati mulai kehilangan harapan. Malam hari aku kembali menghitung uang hasil penjualan. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli bahan masakan esok hari. Aku memegang kepala yang terasa berat. "Kalau begini terus, aku harus bagaimana?" bisikku. Hari demi hari tekanan semakin besar. Tagihan listrik menumpuk, hutang di warung sembako mulai bertambah. Aku bahkan beberapa kali menunda membayar cicilan kecil yang dulu kupinjam untuk memperbaiki rumah. Setiap kali berbelanja bahan makanan di pasar, aku harus mendengar sindiran pedagang yang menagih hutang. "Bu Rina, kapan bayarnya?" "Nanti ya Pak, kalau dagangan saya laku." Kalimat itu terus kuucapkan sampai aku sendiri merasa malu mendengarnya. Meski begitu, aku tidak menyerah. Aku mencoba berbagai cara agar warung lebih menarik. Aku mengecat gerobak dengan warna baru. Aku memasang spanduk yang lebih besar. Aku bahkan membagikan nasi uduk gratis kepada beberapa pengendara agar mereka mengenal daganganku. Namun hasilnya tetap sama, sepi, dan semakin sepi. Yang membuatku bingung adalah warung lain yang letaknya tidak jauh justru selalu ramai. Kadang aku memperhatikan dari kejauhan, pembeli datang tanpa henti. Sementara di warungku, kursi-kursi plastik sering kosong sepanjang hari. Perasaan iri mulai tumbuh tanpa kusadari. Aku mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya kurang dariku. Apakah masakanku tidak enak? Apakah lokasiku buruk? Ataukah memang nasibku yang tidak pernah berpihak? Suatu sore menjelang maghrib, seorang pelanggan tetap bernama Pak Darto mampir. Ia memesan nasi uduk sambil duduk santai. "Bu Rina." "Iya Pak, masakan ibu sebenarnya enak." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi kenapa sepi ya?" Aku tertawa kecil. "Itu juga yang setiap hari saya pikirkan." Pak Darto mengangguk lalu berkata pelan, "Kadang ada usaha yang berkembang bukan cuma karena kerja keras." Aku menatapnya bingung. Maksudnya? Ia hanya tersenyum samar. "Sudahlah, anggap saya tidak bilang apa-apa." Kalimat itu terus teringat di kepalaku. Malamnya aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan ucapan Pak Darto berulang kali. Ada usaha yang berkembang bukan cuma karena kerja keras. Aku masih mengingat dengan jelas malam ketika semuanya mulai berubah. Malam itu adalah malam yang sering kusesali setiap kali mengingatnya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, mungkin aku akan memilih pulang lebih cepat dan mengunci pintu rumah rapat-rapat. Namun, manusia memang seringkali tidak menyadari bahwa langkah kecil yang dianggap biasa justru menjadi awal dari petaka besar. Beberapa minggu setelah keadaan warung semakin memburuk, aku berada dalam kondisi yang benar-benar terdesak. Uang hasil jualan hampir tidak ada, beras tinggal sedikit, hutang di warung sembako semakin menumpuk. Bahkan aku mulai menghindari beberapa orang yang sering menagih pembayaran karena malu tidak mampu melunasinya. Suatu sore, Bu Sari datang ke rumah membawa kabar tentang pasar malam yang sedang digelar di kecamatan sebelah. "Rina, malam ini ada pasar malam besar di lapangan kecamatan Sukamaju." Aku sedang menyiangi daun pisang di dapur. Terus, katanya ramai sekali, banyak pedagang dari luar daerah datang. Aku hanya mengangguk pelan. Kalau ramai baguslah buat mereka. Bu Sari memperhatikanku sejenak. "Kamu ikut saja jalan-jalan, dari kemarin wajahmu kusut terus." Aku tersenyum tipis. "Jalan-jalan pakai uang apa, Bu?" "Ya, tidak perlu beli apa-apa, sekedar lihat keramaian." Awalnya aku tidak tertarik, namun setelah maghrib, rasa penat membuatku ingin keluar rumah. Sudah terlalu lama aku hanya berkutat antara dapur, warung, dan tumpukan masalah yang tidak kunjung selesai. Akhirnya aku memutuskan pergi. Pasar malam itu memang sangat ramai. Lampu warna-warni menghiasi lapangan yang luas. Musik dangdut terdengar dari kejauhan. Aroma jagung bakar, sate, dan gorengan bercampur menjadi satu di udara malam. Aku berjalan perlahan di antara kerumunan pengunjung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku sedikit lebih ringan. Aku melihat anak-anak tertawa menaiki komedi putar. Para pedagang sibuk menawarkan dagangan mereka.
Di beberapa sudut terlihat permainan lempar gelang dan berbagai hiburan rakyat lainnya. Namun ketika aku berjalan semakin jauh ke bagian belakang area pasar malam, suasananya mulai berbeda. Lampu-lampu menjadi lebih redup, keramaian berkurang. Di sana terdapat deretan tenda yang menjual benda-benda aneh. Ada yang menjual batu akik, keris tua, jimat, minyak wangi, hingga berbagai barang yang katanya memiliki kekuatan gaib. Aku sebenarnya tidak terlalu tertarik, namun entah kenapa kakiku terus melangkah ke arah sana. Saat itulah aku melihat sebuah tenda kecil yang tampak lebih sepi dibanding lainnya. Di depan tenda itu tergantung kain hitam lusuh. Tidak ada papan nama, tidak ada suara promosi, hanya sebuah lampu minyak yang menyala redup. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan aneh yang mendorongku mendekat. Ketika tirai kain tersingkap oleh angin, aku melihat seorang lelaki tua duduk sendirian di dalam. Rambutnya panjang memutih, janggutnya terurai hingga dada. Matanya tajam namun sulit ditebak. Aku sempat hendak pergi karena merasa tidak nyaman. Namun tiba-tiba suara beratnya terdengar. "Kamu sudah datang juga akhirnya." Aku berhenti. Jantungku berdegup lebih cepat. "Apa?" Pria tua itu menatapku tanpa berkedip. "Duduklah." Aku mengernyit. "Bapak kenal saya?" Ia justru tersenyum tipis. "Kalau tidak kenal, bagaimana saya bisa tahu warung nasi udukmu hampir bangkrut?" Tubuhku langsung kaku. Darahku terasa dingin. Aku yakin belum pernah bertemu pria itu sebelumnya. Tidak ada satupun orang di tempat itu yang tahu tentang masalahku. Namun ia mengatakannya seolah mengetahui seluruh hidupku. "Siapa sebenarnya Bapak?" Ia menunjuk bangku kayu di depannya. "Duduk dulu." Entah karena takut atau penasaran, aku akhirnya duduk. Pria tua itu mengambil cangkir kecil berisi kopi hitam lalu menyeruputnya perlahan. "Kamu bekerja keras setiap hari." Aku diam. "Kamu bangun sebelum subuh." Aku mulai merasa tidak nyaman. "Kamu memasak sendiri." Aku menelan ludah. "Kamu berjualan sampai malam." Matanya menatap lurus ke arahku. "Tapi warungmu tetap sepi." Aku merasakan bulu kuduk berdiri. "Siapa yang memberitahu semua itu?" Ia tertawa kecil. "Tidak semua hal perlu diberitahu orang lain untuk bisa diketahui." Aku mulai berpikir untuk pergi. Namun sebelum sempat berdiri, ia kembali berbicara. "Kamu sedang membutuhkan pertolongan." Kalimat itu membuat langkahku terhenti, karena memang itulah kenyataannya. Aku membutuhkan pertolongan, sangat membutuhkan. Kalau hanya ingin mengejek saya pulang. Aku tidak mengejek. Lalu, aku menawarkan jalan keluar. Aku menatapnya lama. Malam terasa semakin dingin. Dari kejauhan, suara musik dangdut masih terdengar samar. Tetapi di sekitar tenda itu, suasananya seperti dunia yang berbeda. "Apa maksudnya?" Pria tua itu meletakkan cangkirnya. "Kamu ingin warungmu ramai?" Aku terdiam. "Tentu saja. Aku bisa membantu." Aku langsung menggeleng. "Tidak ada bantuan gratis." Ia tersenyum. "Kamu benar. Dan saya tidak punya uang." Aku tidak meminta uang. Jawaban itu justru membuatku semakin waspada. Kalau bukan uang, lalu apa? Pria tua itu seakan mengetahui isi pikiranku. Ada banyak bentuk pembayaran selain uang. Malam Jumat itu menjadi malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Sampai sekarang, jika mengingatnya, aku masih bisa merasakan dinginnya angin yang menyentuh kulitku, mencium aroma kemenyan yang menusuk hidung, dan mendengar suara-suara aneh yang waktu itu berusaha kuabaikan. Saat itu, aku belum memahami bahwa setiap langkah yang kuambil sedang membawaku semakin jauh dari kehidupan yang selama ini kukenal. Setelah berhari-hari memandangi secarik kertas pemberian lelaki tua di pasar malam, akhirnya aku menyerah pada rasa putus asa. Warungku semakin sepi, hutang terus bertambah, bahkan beberapa pemasok mulai menolak memberiku barang secara kredit. Aku merasa seperti berada di ujung jurang yang siap menelanku kapan saja. Malam itu, aku mengenakan jaket tipis dan keluar rumah setelah memastikan tidak ada tetangga yang memperhatikanku. Langit tampak gelap tanpa bulan. Awan hitam menggantung rendah seolah menutupi seluruh desa. Alamat yang tertulis di kertas membawaku menuju sebuah jalan tanah di pinggir perkebunan karet. Semakin jauh aku berjalan, suasana semakin sepi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada rumah penduduk. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Beberapa kali aku hampir berbalik pulang. Aku sedang apa sebenarnya? Gumamku. Namun setiap kali ingin kembali, bayangan warung kosong dan tumpukan hutang muncul di kepalaku. Akhirnya aku terus melangkah. Sekitar 30 menit kemudian, aku melihat cahaya lampu minyak dari sebuah gubuk tua yang berdiri sendirian di tengah kebun. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengenali sosok yang duduk di depan gubuk itu. Lelaki tua dari pasar malam. Ia tampak sudah menungguku. "Aku tahu kamu akan datang."
katanya pelan. Aku menghentikan langkah beberapa meter di depannya. Bapak benar-benar tinggal di sini. Ia tertawa kecil. Aku tinggal di mana saja yang diperlukan. Jawaban itu tidak membuatku lebih tenang. Aku memperhatikan sekeliling. Tempat itu terasa aneh. Udara di sana lebih dingin dibanding jalan yang baru kulewati. Bahkan suara serangga hampir tidak terdengar. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Pria tua itu berdiri perlahan. Kamu yakin ingin melanjutkan? Aku menelan ludah. Kalau memang bisa membantu usaha saya. Ia menatapku cukup lama. Tatapannya membuatku merasa seolah sedang dinilai dari dalam hingga ke dasar pikiranku. Lalu ikutlah. Aku mengikuti langkahnya melewati jalan setapak yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Semakin jauh kami berjalan, semakin besar rasa tidak nyaman yang muncul di dadaku. Tak lama kemudian kami tiba di sebuah area terbuka. Di tengah tempat itu berdiri pohon beringin raksasa yang sangat tua. Akar-akarnya menjuntai kemana-mana seperti tangan-tangan panjang yang keluar dari kegelapan. Entah kenapa bulu kuduku langsung meremang. Pohon itu terlihat berbeda, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di bawah pohon sudah tersedia tikar anyaman, beberapa sesajen, bunga 7 rupa, kendi tanah liat, dan beberapa batang lilin merah yang belum dinyalakan. Aku mulai merasa takut. Bapak mau melakukan apa? Ritual. Saya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Karena itu aku akan membimbingmu. Aku memandangi sesajen yang tersusun rapi. Ada telur ayam kampung, pisang, beras kuning, bunga melati, dan beberapa benda lain yang tidak ku kenal. Di dekatnya terdapat tunggu kecil berisi bara yang masih menyala. Pria tua itu kemudian mengeluarkan bungkusan kain hitam. Saat dibuka, tampak beberapa bongkah kemenyan putih. Aroma khasnya langsung menyebar ketika diletakkan di atas bara. Asap tipis mulai naik ke udara. Aku mengernyit. Kenapa harus memakai kemenyan? Aku tidak tidur nyenyak setelah malam ritual di bawah pohon beringin itu. Sepanjang malam, aku terbangun berkali-kali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan akar-akar besar yang menjuntai dan asap kemenyan yang berputar di udara selalu muncul kembali. Bahkan ketika ayam jantan mulai berkokok, menandakan waktu subuh hampir tiba, tubuhku masih terasa lemas dan kepalaku berat. Namun seperti biasanya, aku tetap harus bangun untuk memasak. Aku berjalan ke dapur dengan langkah lambat. Saat menanak nasi uduk, pikiranku masih dipenuhi pertanyaan tentang lelaki tua itu dan ritual yang baru saja kulakukan. Berkali-kali aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu tidak ada hubungannya dengan apapun. Mungkin ritual itu hanya sugesti. Mungkin aku hanya terlalu berharap. Aku bodoh kalau percaya hal-hal seperti itu, gumamku sambil mengaduk santan. Meski berkata demikian, jauh di dalam hati aku tetap menyimpan harapan kecil. Bagaimana jika benar ada perubahan? Bagaimana jika warungku akhirnya bisa ramai? Pikiran itu terus berputar sampai aku selesai menyiapkan seluruh dagangan. Menjelang pukul 5 pagi, aku mulai membuka warung. Langit masih gelap kebiruan. Jalan raya terlihat sepi seperti biasanya. Hanya beberapa kendaraan yang sesekali melintas. Aku mengatur bangku-bangku plastik sambil menguap. Lalu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sebuah sepeda motor berhenti di depan warung. Aku mengangkat kepala. Seorang pria turun dan langsung memesan. "Bu, nasi uduk 2 bungkus." Aku tersenyum. "Baik, Pak." Biasanya pelanggan pertama datang sekitar pukul 7 atau bahkan lebih siang. Karena itu kedatangan pria tersebut terasa agak aneh. Namun aku tidak terlalu memikirkannya. Setelah melayaninya, aku kembali duduk. Belum 5 menit berlalu, sebuah mobil pickup berhenti. Kemudian 2 pengendara motor, lalu seorang supir truk. Dalam waktu singkat, 6 orang sudah membeli daganganku. Aku mulai heran. Ada apa ini? Belum sempat menemukan jawabannya, pelanggan lain kembali datang. Dan setelah itu datang lagi. Lalu datang lagi. Aku mulai kewalahan. Biasanya pada jam seperti itu warungku nyaris kosong. Namun pagi itu bangku-bangku mulai terisi. Orang-orang datang silih berganti seolah sudah lama mengenal tempatku. "Bu, tambah 1 bungkus. Bu, sambelnya lebih ya. Bu, ada teh hangat." Aku sampai tidak sempat duduk. Tanganku sibuk membungkus nasi, mengambil lauk, dan melayani pembayaran. Keringat mulai membasahi dahiku meskipun udara pagi masih dingin. Saat matahari terbit, hampir separuh daganganku habis. Aku berdiri terpaku beberapa saat. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak sekalipun. Ketika seorang pelanggan pergi, aku segera menghitung uang di laci kecil. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding hasil jualan biasanya. Dadaku berdebar. Mungkin kebetulan, bisikku. Aku mencoba tetap tenang. Namun hingga siang hari, keramaian itu tidak berhenti. Justru semakin bertambah. Bahkan beberapa pelanggan harus menunggu karena tempat duduk penuh. Salah seorang supir truk berkata kepadaku sambil tertawa, "Bu, saya baru tahu ada warung enak di sini." Aku tersenyum canggung. "Baru buka, Pak. Kalau begini saya sering mampir nanti." Ucapan itu membuat hatiku berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan harapan. Hari itu seluruh daganganku habis sebelum sore. Aku pulang dengan langkah ringan. Sesampainya di rumah, aku menghitung hasil penjualan berulang kali karena sulit mempercayainya. Jumlahnya hampir 5 kali lipat dari biasanya. Aku terduduk di lantai sambil memandangi uang tersebut. Benarkah ini?
Malam itu aku tidur dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tidak memikirkan utang sebelum tidur. Aku merasa semuanya akan membaik. Namun keanehan sebenarnya baru dimulai. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Aku memasak lebih banyak nasi karena berharap pelanggan kembali datang. Dan ternyata benar, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Pelanggan mulai berdatangan sebelum subuh berakhir. Sebagian besar wajah mereka asing. Aku tidak mengenali mereka sebagai warga sekitar. Beberapa berasal dari desa lain. Sebagian lagi mengaku baru pertama kali lewat jalan itu. Yang membuatku bingung, hampir semua mengatakan hal yang sama. Saya tiba-tiba ingin mampir ke sini. Atau, entah kenapa dari tadi kepikiran nasi uduk di warung ini. Awalnya aku menganggap itu kebetulan. Namun ketika semakin banyak orang mengucapkan kalimat serupa, aku mulai merasa aneh. Suatu pagi seorang pelanggan tua berkata kepadaku, "Bu, warung ini baru buka ya?" "Iya." Ia mengangguk pelan. "Tapi saya merasa sudah pernah melihatnya sejak lama." Aku tertawa kecil. "Mungkin Bapak salah ingat." Pria itu mengernyit. "Mungkin." Meski demikian, ekspresinya terlihat bingung. Aku sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Hari-hari berikutnya, keramaian terus meningkat. Warung yang dulu sepi kini selalu dipenuhi pembeli. Aku bahkan harus membeli meja tambahan. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan tersebut. Suatu pagi, Bu Sari datang sambil membawa keranjang belanja. Begitu melihat warungku yang pernah pelanggan, matanya membelalak. "Ya ampun Rina." Aku tersenyum. "Kenapa Bu? Ini warungmu?" Aku tertawa. "Ya jelas warung saya." Bu Sari menatap sekeliling. "Kok bisa seramai ini?" Aku terdiam sesaat. Aku sendiri tidak tahu jawabannya. Mungkin sedang rezeki. Ia mengangguk pelan. Namun aku melihat tatapan heran di wajahnya. Dan ternyata bukan hanya Bu Sari yang mulai memperhatikan. Semakin banyak warga membicarakan warungku. Awalnya mereka hanya kagum. Namun lama-kelamaan muncul bisik-bisikan aneh. Semuanya bermula dari aroma yang tercium setiap subuh. Aku pertama kali mendengarnya dari seorang pelanggan. Pagi itu seorang ibu paruh baya sedang makan di pojok warung. Tiba-tiba ia bertanya, "Bu Rina, ibu bakar apa setiap pagi?" Aku mengangkat kepala. "Maksudnya, harum sekali." "Harum apa?" Ibu itu mengernyit. "Aroma kemenyan." Sendok di tanganku langsung berhenti bergerak. "Kemenyan?" "Iya." Aku berusaha tersenyum. "Saya tidak bakar apa-apa." Ibu itu terlihat bingung, tapi saya mencium baunya. Aku tidak menjawab, karena saat itu aku juga mulai menyadari sesuatu. Beberapa hari terakhir memang ada aroma samar yang kadang muncul menjelang subuh. Awalnya kukira berasal dari rumah tetangga, atau seseorang yang sedang melakukan ritual adat. Namun setelah mendengar ucapan pelanggan itu, pikiranku langsung teringat pada kantong kecil pemberian lelaki tua. Malamnya aku membuka laci meja warung tempat kantong itu kusimpan. Aroma kemenyan langsung menyeruak keluar. Dadaku terasa tidak nyaman. Aku menatap benda itu cukup lama, lalu teringat perkataan lelaki tua tersebut. "Jangan pernah membuang pemberian ini." Aku menutup laci kembali. Entah kenapa aku tidak berani menyentuhnya lebih lama. Hari demi hari, aroma itu semakin sering dibicarakan. Beberapa warga mulai bertanya-tanya. Ada yang menganggap biasa, ada pula yang mulai curiga. Suatu pagi ketika aku sedang menyapu halaman warung, 2 orang ibu lewat sambil berbisik. "Itu warung yang katanya setiap subuh bau kemenyan." "Iya, aku juga dengar. Mungkin cuma kebetulan. Mudah-mudahan." Mereka segera diam ketika melihatku memperhatikan. Aku berpura-pura tidak mendengar, namun ucapan itu terus terngiang di kepalaku. Meski begitu, aku tidak bisa memungkiri kenyataan. Warungku semakin sukses, pendapatan meningkat tajam. Sebagian utang mulai bisa kulunasi. Aku membeli peralatan baru. Aku memperbaiki atap rumah yang bocor. Aku bahkan mulai menyisihkan uang tabungan. Semua yang dulu terasa mustahil kini perlahan menjadi nyata. Namun bersamaan dengan itu, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali keramaian memuncak, setiap kali pelanggan berdatangan tanpa henti sejak subuh, aku selalu teringat pada malam di bawah pohon beringin. Teringat asap kemenyan, teringat bisikan yang sempat kudengar di antara suara angin. Dan yang paling membuatku gelisah adalah satu pertanyaan yang tidak pernah bisa kujawab. Apakah semua ini benar-benar hasil kerja kerasku? Atau ada sesuatu yang sedang bekerja diam-diam di balik kesuksesan mendadak ini? Aku mencoba mengabaikan pikiran itu. Aku memilih fokus pada warung dan pelanggan. Namun jauh di dalam hati, rasa khawatir mulai tumbuh perlahan. Karena setiap kali aroma kemenyan muncul menjelang subuh, setiap kali pelanggan berdatangan lebih ramai dari sebelumnya, aku selalu merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan aku belum tahu bahwa keramaian yang saat itu membuatku bahagia, ternyata hanyalah permulaan dari rangkaian kejadian yang jauh lebih aneh dan lebih mengerikan daripada yang pernah kubayangkan. Kesuksesan warung nasi udukku terus berlanjut setelah hari-hari ramai itu. Bahkan sampai beberapa minggu kemudian, jumlah pelanggan tidak pernah berkurang. Setiap subuh, sebelum langit benar-benar terang, sudah ada orang-orang yang datang membeli nasi uduk. Banyak yang mengatakan masakanku semakin enak. Padahal aku memasak dengan resep yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah pada bumbu, tidak ada yang berbeda pada cara memasak. Namun entah mengapa, semakin hari semakin banyak orang yang datang. Aku seharusnya merasa bahagia. Dan memang pada awalnya aku sangat bahagia. Hutang yang selama ini menyesakan perlahan mulai terbayar. Atap rumah yang bocor sudah diperbaiki. Aku bahkan bisa membeli kulkas bekas agar bahan makanan lebih awet. Hidup yang sebelumnya terasa gelap perlahan mulai terang. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus mengusik pikiranku. Seorang pelanggan. Pelanggan yang selalu datang paling awal. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya, karena setiap hari ada begitu banyak orang datang dan pergi. Sulit mengingat satu wajah di antara puluhan pelanggan. Tetapi lama-kelamaan aku menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Pria itu selalu muncul sebelum pelanggan lain datang. Selalu. Tidak pernah terlambat,
tidak pernah absen. Bahkan ketika hujan deras mengguyur jalan raya, pria itu tetap datang. Pertama kali aku benar-benar memperhatikannya adalah pada suatu pagi ketika kabut masih menyelimuti jalan. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 4:45. Aku baru selesai menata lauk di etalase ketika melihat seseorang berdiri di depan warung. Aku terkejut karena tidak mendengar suara kendaraan. Biasanya pelanggan datang menggunakan motor atau mobil. Namun pria itu sudah berdiri di sana begitu saja, seolah muncul dari balik kabut. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, kemeja hitam, celana hitam, sandal hitam. Tubuhnya kurus namun tegap. Usianya sulit ditebak. Wajahnya terlihat tidak tua tetapi juga tidak muda. Yang paling aneh adalah sorot matanya. Tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sedang mengamati sesuatu. Aku segera menyapanya. "Silakan, Pak." Ia mengangguk pelan. "Nasi uduk 1." Suaranya berat namun datar. Aku membungkus pesanannya. "Minumnya sekalian?" "Tidak." Aku menyerahkan bungkusan nasi. Ia membayar dengan uang pas, tidak kurang, tidak lebih. Lalu duduk di kursi pojok paling ujung. Aku mengira ia akan langsung pergi. Namun ternyata tidak. Ia duduk di sana cukup lama, sekitar 15 menit. Hanya diam, sesekali memandang ke arah jalan. Lalu setelah itu pergi tanpa banyak bicara. Aku tidak terlalu memikirkannya. Namun keesokan harinya, pria itu datang lagi. Di jam yang hampir sama, dengan pakaian hitam yang hampir sama, dan memesan menu yang sama. "Nasi uduk 1. Aku tersenyum. "Yang kemarin ya, Pak?" Ia mengangguk. "Tidak kurang, tidak lebih." Lalu kembali duduk di kursi pojok yang sama. Begitu terus setiap hari. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Sampai akhirnya aku mulai hafal wajahnya. Yang membuatku heran, aku tidak pernah melihat kendaraan yang digunakannya. Tidak pernah mendengar suara motor datang, tidak pernah melihat mobil berhenti. Tahu-tahu ia sudah ada di depan warung. Dan ketika pergi pun sama. Seringkali aku sedang melayani pelanggan lain. Saat menoleh kembali, kursinya sudah kosong, seolah ia menghilang begitu saja. Suatu pagi, rasa penasaranku mengalahkan rasa sungkan. Ketika ia sedang duduk di kursi pojok, aku memberanikan diri mendekat. "Maaf, Pak." Ia menoleh perlahan. "Ya? Bapak tinggal di sekitar sini?" Pria itu memandangku beberapa detik. "Cukup dekat." Jawabannya tidak jelas. Aku mencoba lagi. "Sering lewat jalan ini ya?" Ia tersenyum tipis. "Bisa dibilang begitu." Aku menunggu penjelasan lebih lanjut, namun tidak ada. Ia kembali diam. Akhirnya aku menyerah dan kembali ke dapur. Entah kenapa, berbicara dengannya selalu membuatku merasa canggung. Bukan karena ia kasar, justru sebaliknya. Ia sangat tenang, terlalu tenang. Dan ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang enggan bertanya terlalu banyak. Minggu berikutnya kejadian aneh mulai terasa. Setiap kali pria itu datang, jumlah pelanggan hari itu selalu luar biasa ramai. Awalnya aku menganggapnya kebetulan. Namun semakin sering terjadi, semakin sulit mengabaikannya. Aku mulai memperhatikan pola tersebut. Jika pria itu datang pukul 5 kurang sedikit, maka sebelum pukul 6 warung akan penuh. Jika ia datang lebih awal, pelanggan datang lebih cepat. Dan tidak pernah sekalipun hari menjadi sepi setelah kedatangannya. Suatu pagi bahkan terjadi sesuatu yang membuatku benar-benar merinding. Pria itu datang seperti biasa, duduk di kursi pojok, memesan nasi uduk 1 bungkus. Setelah itu ia diam sambil memandang jalan. Saat itulah aku melihat seorang pengendara motor yang melintas di depan warung. Pengendara itu tampak hendak lewat begitu saja. Namun tiba-tiba ia mengerem mendadak. Motor berputar balik, lalu masuk ke warung. Setelahnya datang 1 motor lagi, kemudian mobil pickup, lalu beberapa pelanggan lain. Dalam waktu kurang dari 20 menit, warung kembali penuh. Aku berdiri terpaku, karena semua itu terjadi tepat setelah pria berpakaian hitam itu datang. Perasaanku mulai tidak enak. Malamnya aku teringat kembali kepada lelaki tua di bawah pohon beringin. Teringat ritual, teringat asap kemenyan, dan teringat kantong kecil yang masih kusimpan di bawah meja warung. Aku segera menggeleng. Tidak mungkin. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin semua hanya kebetulan. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Namun beberapa hari kemudian, Bu Sari datang dan tanpa sengaja membuat pikiranku semakin kacau. Saat itu pria misterius sedang duduk di kursi pojok seperti biasa. Bu Sari sedang membeli nasi bungkus. Tiba-tiba ia berbisik kepadaku. "Rina." "Iya? Itu siapa?" Aku menoleh. "Yang mana?" "Yang duduk di pojok." Aku mengangguk. "Pelanggan." Bu Sari terlihat bingung. "Pelanggan?" "Iya." Ia memandangi kursi pojok cukup lama, lalu menatapku lagi. "Aneh." "Apa yang aneh?" "Saya baru sadar." "Sadar apa?" "Setiap kali lewat sini subuh-subuh, orang itu selalu ada." Dadaku langsung terasa tidak nyaman. "Memangnya kenapa?" Bu Sari mengangkat bahu. "Entahlah." Kemudian ia menambahkan dengan suara lebih pelan. "Saya belum pernah melihat dia datang." Aku terdiam. Karena itulah yang selama ini juga kupikirkan. Kami berdua tidak pernah melihatnya datang. Seolah ia memang sudah ada di sana sejak awal. Hari-hari berikutnya aku semakin memperhatikannya. Dan semakin kuperhatikan, semakin banyak hal aneh yang kutemukan. Ia tidak pernah terlihat makan di depan warung. Selalu membawa nasi bungkus.
Namun aku tidak pernah melihatnya membuka bungkus itu. Ia tidak pernah terlihat berkeringat meski cuaca panas. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru. Dan yang paling aneh, wajahnya hampir tidak pernah berubah. Hari demi hari, minggu demi minggu, ekspresinya tetap sama. Tenang, datar, sulit dibaca. Hingga suatu subuh, saat kabut jauh lebih tebal dari biasanya, aku mencium aroma kemenyan yang sangat kuat. Lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Aku sedang menyusun lauk ketika aroma itu tiba-tiba memenuhi warung. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku segera melihat ke arah bawah meja tempat kantong pemberian lelaki tua disimpan. Lalu perlahan aku mengangkat kepala. Pria berpakaian hitam itu sudah duduk di kursi pojok. Padahal aku yakin beberapa detik sebelumnya kursi itu masih kosong. Aku membeku. Tanganku terasa dingin. Pria itu menatapku. Kemudian untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia tersenyum. Senyum yang tipis, namun cukup membuat bulu kuduku berdiri. Nasi uduk 1. Aku menelan ludah. Baik pak. Saat mengukus pesanannya, aku sadar aroma kemenyan semakin kuat. Seolah berasal dari sekitar tempat ia duduk. Aku mencoba mengendalikan ketakutanku. Namun ketika menyerahkan bungkusan nasi, tanpa sengaja jari kami bersentuhan, aku langsung tersentak. Kulit tangannya sangat dingin. Bukan dingin karena udara pagi, melainkan dingin seperti batu yang lama terendam air. Pria itu tetap tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Warungmu semakin ramai." Aku memaksakan senyum. "Iya, bagus." Hanya satu kata itu, bagus. Namun entah kenapa cara ia mengucapkannya membuat dadaku terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang selama ini hanya menjadi ketakutan kecil di dalam pikiranku. Perasaan bahwa keramaian warung ini mungkin bukan sekadar kebetulan. Dan pria misterius yang selalu datang paling awal itu mungkin bukan pelanggan biasa. Saat itu aku belum mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Belum mengetahui hubungan antara dirinya, aroma kemenyan setiap subuh, dan ritual di bawah pohon beringin. Tetapi sejak pagi itu, setiap kali melihat kursi pojok terisi oleh sosok berpakaian hitam tersebut, aku tidak lagi merasakan rasa syukur seperti sebelumnya. Aku mulai merasakan ketakutan. Ketakutan yang perlahan tumbuh bersama ramainya warung nasi udukku. Keramaian warung nasi udukku terus berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Setiap hari aku bangun dengan semangat baru, karena untuk pertama kalinya sejak suamiku meninggal, hidupku terasa lebih ringan. Hutang mulai berkurang, kebutuhan rumah tangga terpenuhi, bahkan aku mulai memiliki sedikit tabungan. Dari luar, semuanya tampak berjalan sempurna. Namun di balik keramaian itu, ada sesuatu yang perlahan mengubah suasana desa. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, lalu menjadi pembicaraan di warung kopi. Kemudian berubah menjadi kekhawatiran yang dirasakan hampir semua orang. Dan semuanya bermula dari hilangnya seorang anak. Anak itu bernama Dika, usia 9 tahun. Ia adalah putra tunggal Bunarti, seorang pedagang sayur yang setiap hari berjualan di pasar tradisional tidak jauh dari warungku. Aku mengenal Bunarti cukup baik. Ia sering membeli nasi uduk untuk sarapan sebelum membuka lapaknya. Dika juga beberapa kali ikut bersama ibunya. Anak itu periang, aktif, dan tidak pernah terlihat jauh dari keluarganya. Karena itulah ketika kabar kehilangan dirinya menyebar, seluruh desa langsung geger. Hari itu masih jelas dalam ingatanku. Subuh berjalan seperti biasa, warung ramai oleh pelanggan. Aroma kemenyan yang belakangan sering tercium kembali muncul samar-samar di udara. Aku mencoba mengabaikannya seperti biasanya. Sekitar pukul 7 pagi, Bunarti datang dengan wajah pucat. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. "Bunarti, ada apa?" Perempuan itu tampak panik. "Dika hilang, Rina." Aku terdiam. "Hilang? Iya. Sejak kapan?" "Tadi malam." Aku meletakkan sendok yang sedang kugunakan. "Sudah dicari?" Air mata mulai mengenang di matanya. "Sudah. Ke rumah saudara, ke tetangga, ke lapangan, semua sudah." Dadaku langsung terasa sesak. "Jangan khawatir dulu, Bu. Mungkin dia main ke tempat teman." Bunarti menggeleng cepat. "Dika tidak pernah pergi tanpa bilang." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Melihat kepanikan di wajahnya membuatku ikut gelisah. Tak lama kemudian, beberapa warga mulai berkumpul di depan warung membicarakan hal yang sama. Aneh sekali, anak itu biasanya tidak jauh dari rumah. Apa jangan-jangan diculik? Jangan bicara sembarangan. Percakapan seperti itu terdengar di mana-mana. Hari itu pencarian dilakukan ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga masuk ke area kebun, sebagian menyisir pinggir sungai, yang lain memeriksa bangunan kosong. Namun sampai sore tidak ada hasil. Dika seperti menghilang begitu saja. Malam harinya suasana desa terasa berbeda. Biasanya masih terdengar suara orang mengobrol di teras rumah. Namun malam itu lebih banyak pintu yang tertutup rapat. Orang-orang mulai merasa takut. Aku sendiri tidak bisa tidur nyenyak. Entah kenapa bayangan wajah Bunarti terus muncul di pikiranku. Keesokan paginya, aku membuka warung seperti biasa. Pelanggan tetap ramai. Pria misterius berpakaian hitam juga datang seperti biasanya dan duduk di kursi pojok. Namun suasana hati para pelanggan berbeda. Hampir semua membicarakan Dika. Belum ditemukan juga. Belum. Kasihan ibunya. Semoga cepat ketemu. Aku ikut mendengarkan sambil melayani pesanan. Lalu seorang pelanggan tiba-tiba berkata sesuatu yang membuatku berhenti bergerak. Saya dengar ada yang melihat anak kecil dekat warung ini. Aku mengangkat kepala. Maksudnya, pria itu menoleh ke arahku.
Katanya beberapa orang melihat sosok anak berdiri di belakang warung menjelang subuh. Aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. Anak kecil. Iya. Siapa? Pria itu mengangkat bahu. Tidak tahu. Aku memaksa tersenyum. Mungkin anak warga. Mungkin. Namun ekspresinya menunjukkan bahwa ia sendiri tidak yakin. Sejak percakapan itu, pikiranku mulai terganggu. Karena sebenarnya beberapa hari sebelumnya, aku juga sempat merasa melihat bayangan kecil bergerak di belakang warung. Saat itu aku sedang mencuci piring menjelang subuh. Di sudut mata, aku seperti melihat seorang anak berdiri dekat pohon pisang. Ketika aku toleh tidak ada siapa-siapa, aku menganggapnya hanya kelelahan. Tetapi sekarang, setelah mendengar cerita pelanggan tadi, kenangan itu kembali muncul. Malam berikutnya aku pulang lebih larut dari biasanya. Saat hendak mengunci warung, aku mendengar suara seperti langkah kaki kecil di belakang bangunan. Aku langsung menoleh. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Halo, tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang bergerak di antara dedaunan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin kucing. Namun ketika hendak melangkah pergi, aku mendengar sesuatu. Suara tawa anak kecil. Sangat pelan, sangat singkat. Tetapi cukup jelas untuk membuat jantungku berdetak keras. Aku langsung membeku. Beberapa detik kemudian suasana kembali sunyi. Aku segera mengunci warung dan pulang tanpa berani melihat ke belakang lagi. Keesokan harinya, pencarian Dika memasuki hari ketiga. Belum ada petunjuk, belum ada kabar. Bu Narti terlihat semakin hancur. Matanya sembab karena terus menangis. Saat membeli nasi di warungku, ia berkata dengan suara bergetar, "Kalau kamu melihat Dika, bilang ke saya ya." Aku mengangguk. Tentu, dia pasti ketakutan sekarang. Air matanya kembali jatuh. Aku tidak sanggup menatap wajahnya terlalu lama. Ada rasa iba yang begitu besar. Namun bersamaan dengan itu muncul perasaan lain yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak nyaman. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sekitar warungku. Malam itu aku memutuskan membuka laci tempat kantong kecil pemberian lelaki tua disimpan. Aroma kemenyan langsung menyeruak keluar. Lebih kuat dari biasanya. Aku menatap kantong itu lama. Tiba-tiba teringat perkataan lelaki tua saat ritual. Setiap bantuan memiliki ikatan. Kalimat itu kembali terngiang di kepalaku. Aku segera menutup laci. Namun rasa gelisah tidak hilang. Justru semakin besar. Hari berikutnya kejadian yang lebih aneh terjadi. Subuh masih gelap ketika seorang pelanggan datang terburu-buru. Setelah hilangnya Dika, suasana di desa tidak pernah benar-benar kembali normal. Meskipun warung nasi udukku masih ramai setiap hari, ada ketegangan yang terasa di mana-mana. Orang-orang mulai lebih cepat pulang saat malam. Anak-anak tidak lagi bebas bermain hingga senja. Setiap ada suara aneh atau kabar yang belum jelas, warga langsung menghubungkannya dengan hilangnya anak pedagang sayur itu. Aku berusaha menjalani hidup seperti biasa. Aku tetap bangun sebelum subuh, tetap memasak nasi uduk, tetap melayani pelanggan yang datang silih berganti. Namun ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diriku. Awalnya hanya rasa gelisah, lalu berubah menjadi gangguan tidur, dan akhirnya menjadi mimpi-mimpi yang membuatku takut untuk memejamkan mata. Mimpi pertama datang beberapa hari setelah percakapanku dengan pria berpakaian hitam itu. Malam itu aku tidur lebih cepat karena tubuhku sangat lelah. Seharian warung dipenuhi pelanggan. Aku berharap bisa beristirahat dengan tenang. Namun di tengah malam, aku bermimpi berada di bawah pohon beringin tempat ritual dulu dilakukan. Langit gelap, tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya asap kemenyan yang berputar-putar di sekelilingku. Aku berdiri sendirian, lalu mendengar suara seseorang memanggil namaku. Rina. Suara itu terdengar jauh, samar, namun sangat jelas. Aku menoleh ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa. Siapa? Tidak ada jawaban. Kemudian suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Rina. Kali ini aku merasa bulu kuduku berdiri. Aku mulai berjalan mundur, namun kakiku seperti berat, seolah tanah di bawahku menahan langkahku. Lalu dari balik akar pohon beringin, muncul sosok hitam yang sulit kulihat dengan jelas. Bentuknya seperti manusia, namun seluruh tubuhnya tertutup bayangan. Aku ingin berlari, tetapi tubuhku tidak bisa bergerak. Sosok itu terus mendekat, dan tepat sebelum wajahnya terlihat jelas, aku terbangun. Aku langsung duduk di tempat tidur, napas terengah-engah, baju tidurku basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ruangan gelap, sunyi. Namun ada sesuatu yang membuatku semakin ketakutan. Aroma kemenyan. Samar, tetapi jelas. Aku menoleh ke seluruh kamar. Tidak ada apa-apa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya sisa mimpi. Namun aroma itu bertahan cukup lama sebelum akhirnya menghilang. Keesokan harinya aku tidak menceritakan mimpi tersebut kepada siapapun. Aku menganggapnya sebagai akibat kelelahan. Tetapi malam berikutnya mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Aku kembali berada di bawah pohon beringin. Asap kemenyan lebih tebal, udara lebih dingin, dan suara yang memanggil namaku terdengar lebih dekat. Rina. Aku melihat ke arah suara itu. Di balik asap,
Kulihat sosok lelaki tua yang pernah kutemui di pasar malam. Ia berdiri tanpa bergerak, tatapannya kosong. Malam Jumat itu menjadi malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Sampai sekarang, jika mengingatnya, aku masih bisa merasakan dinginnya angin yang menyentuh kulitku, mencium aroma kemenyan yang menusuk hidung, dan mendengar suara-suara aneh yang waktu itu berusaha kuabaikan. Saat itu aku belum memahami bahwa setiap langkah yang kuambil sedang membawaku semakin jauh dari kehidupan yang selama ini kukenal. Setelah berhari-hari memandangi secari kertas pemberian lelaki tua di pasar malam, akhirnya aku menyerah pada rasa putus asa. Warungku semakin sepi, hutang terus bertambah, bahkan beberapa pemasok mulai menolak memberiku barang secara kredit. Aku merasa seperti berada di ujung jurang yang siap menelanku kapan saja. Malam itu aku mengenakan jaket tipis dan keluar rumah setelah memastikan tidak ada tetangga yang memperhatikanku. Langit tampak gelap tanpa bulan. Awan hitam menggantung rendah seolah menutupi seluruh desa. Alamat yang tertulis di kertas membawaku menuju sebuah jalan tanah di pinggir perkebunan karet. Semakin jauh aku berjalan, suasana semakin sepi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada rumah penduduk. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Beberapa kali aku hampir berbalik pulang. Aku sedang apa sebenarnya? Gumamku. Namun setiap kali ingin kembali, bayangan warung kosong dan tumpukan hutang muncul di kepalaku. Akhirnya aku terus melangkah. Sekitar 30 menit kemudian, aku melihat cahaya lampu minyak dari sebuah gubuk tua yang berdiri sendirian di tengah kebun. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mengenali sosok yang duduk di depan gubuk itu. Lelaki tua dari pasar malam. Ia tampak sudah menungguku. "Aku tahu kamu akan datang," katanya pelan. Aku menghentikan langkah beberapa meter di depannya. "Bapak benar-benar tinggal di sini?" Ia tertawa kecil. "Aku tinggal di mana saja yang diperlukan." Jawaban itu tidak membuatku lebih tenang. Aku memperhatikan sekeliling. Tempat itu terasa aneh. Udara di sana lebih dingin dibanding jalan yang baru kulewati. Bahkan suara serangga hampir tidak terdengar. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku. Pria tua itu berdiri perlahan. "Kamu yakin ingin melanjutkan?" Aku menelan ludah. Kalau memang bisa membantu usaha saya. Ia menatapku cukup lama. Tatapannya membuatku merasa seolah sedang dinilai dari dalam hingga ke dasar pikiranku. Lalu ikutlah. Aku mengikuti langkahnya melewati jalan setapak yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Semakin jauh kami berjalan, semakin besar rasa tidak nyaman yang muncul di dadaku. Tak lama kemudian kami tiba di sebuah area terbuka. Di tengah tempat itu berdiri pohon beringin raksasa yang sangat tua. Akar-akarnya menjuntai kemana-mana, seperti tangan-tangan panjang yang keluar dari kegelapan. Entah kenapa bulu kudukku langsung meremang. Pohon itu terlihat berbeda, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di bawah pohon sudah tersedia tikar ayaman, beberapa sesajen, bunga 7 rupa, kendi tanah liat, dan beberapa batang lilin merah yang belum dinyalakan. Aku mulai merasa takut. "Bapak mau melakukan apa?" "Ritual. Saya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Karena itu aku akan membimbingmu." Aku memandangi sesajen yang tersusun rapi. Ada telur ayam kampung, pisang, beras kuning, bunga melati, dan beberapa benda lain yang tidak kukenal. Di dekatnya terdapat tungku kecil berisi bara yang masih menyala. Pria tua itu kemudian mengeluarkan bungkusan kain hitam. Saat dibuka, tampak beberapa bongkah kemenyan putih. Aroma khasnya langsung menyebar ketika diletakkan di atas bara. Mimpi buruk dan bisikan-bisikan yang mengganggu tidurku terus berlanjut selama beberapa minggu. Aku semakin sulit membedakan mana ketakutan yang berasal dari pikiranku sendiri dan mana yang benar-benar sedang terjadi. Tubuhku mulai lelah, mataku sering sembab karena kurang tidur. Meski warung nasi uduk masih ramai seperti biasa, aku tidak lagi merasakan kebahagiaan yang dulu kurasakan saat melihat banyak pelanggan datang. Setiap kali aroma kemenyan muncul menjelang subuh, dadaku terasa sesak. Setiap kali pria berpakaian hitam itu duduk di kursi pojok, aku merasa sedang diawasi. Dan setiap malam, aku takut memejamkan mata. Suatu pagi setelah warung tutup lebih awal karena seluruh dagangan habis terjual, aku memutuskan pulang untuk beristirahat. Langit siang itu mendung, angin bertiup cukup kencang, membuat dedaunan di sekitar rumah bergoyang tanpa henti. Aku baru saja duduk di ruang tamu ketika terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Aku mengira itu Bu Sari atau salah satu tetangga. Namun ketika pintuku buka, aku melihat seorang lelaki tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih. Ia mengenakan kemeja lusuh dan sarung sederhana.
Tatapannya terlihat lelah tetapi tajam. "Apa benar ini rumah Bu Rina?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya. Boleh saya bicara sebentar?" Aku memperhatikannya dengan hati-hati. "Ada perlu apa, Pak?" Lelaki itu menatapku beberapa detik sebelum menjawab. "Ini soal warung nasi udukmu." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kalimat itu membuatku merasa tidak nyaman. Akhirnya aku mempersilahkannya masuk. Setelah duduk di ruang tamu, lelaki itu terlihat memperhatikan sekeliling rumah. Kemudian pandangannya berhenti tepat pada meja kecil tempat aku biasa menyimpan kunci dan beberapa barang pribadi. Entah mengapa, wajahnya berubah tegang. "Kamu pernah bertemu seorang lelaki tua berjanggut panjang?" tanyanya. Tubuhku langsung menegang. Aku tidak menjawab. Namun reaksiku rupanya sudah cukup. Ia menghela napas panjang. "Jadi benar. Apa maksud Bapak?" Lelaki itu menatapku serius. "Namaku Marwan. Aku hanya diam. Dulu aku murid orang yang kamu temui." Darahku terasa dingin. Untuk sesaat aku tidak bisa berkata apa-apa. "Murid?" Ia mengangguk. "Sudah lama sekali." Aku mencoba menenangkan diri. "Bapak kenal dia?" "Bukan hanya kenal." Tatapannya berubah suram. "Aku pernah membantu ritual-ritualnya." Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku teringat kembali pada malam di bawah pohon beringin. Asap kemenyan, sesajen, dan bisikan yang terdengar di antara suara angin. Lelaki bernama Marwan itu kemudian berkata pelan, "Sudah berapa lama warungmu ramai?" "Hampir 2 bulan. Dan semuanya berubah setelah ritual itu." Aku mengangguk perlahan. Marwan menundukkan kepala beberapa saat, seolah sedang memastikan sesuatu. Kemudian ia bertanya lagi, "Apakah setiap subuh kamu mencium aroma kemenyan?" Aku langsung membeku. Bagaimana orang ini bisa tahu? "Apa Bapak mengikuti saya?" "Bukan." "Lalu?" Karena ia tidak menjawab, aku mulai merasa takut. Marwan menghela napas. "Lalu apakah kamu sering bermimpi aneh?" Aku menatapnya tanpa berkedip. "Mimpi tentang pohon beringin." Dadaku terasa sesak. Mimpi tentang sosok hitam. Aku menggenggam ujung kursi. Mimpi tentang seseorang yang menagih janji. Jantungku berdetak semakin keras. Karena semua yang diucapkannya benar. Persis seperti yang kualami. "Bagaimana Bapak tahu?" Wajah Marwan tampak muram. Karena aku pernah melihat hal yang sama. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar dari luar jendela. Aku menelan ludah. Apa sebenarnya yang terjadi? Marwan tidak langsung menjawab. Ia tampak ragu. Namun akhirnya ia berkata, "Yang diberikan kepadamu bukan sekedar penglaris." Aku merasakan bulu kuduk berdiri. "Maksudnya, itu perjanjian." Perutku terasa mual. "Perjanjian dengan siapa?" Tatapannya langsung tertuju ke arahku. Sejak kedatangan Marwan dan pengakuannya tentang masa lalunya sebagai murid lelaki tua yang pernah memberiku ritual penglaris, hidupku berubah semakin kacau. Jika sebelumnya aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua kejadian aneh hanyalah kebetulan, setelah percakapan itu, aku tidak lagi mampu berbohong kepada diriku sendiri. Ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sudah dimulai sejak malam di bawah pohon beringin. Dan yang lebih menakutkan, sesuatu itu tampaknya belum selesai. Beberapa hari setelah Marwan datang, aku mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Aku membuka warung setiap subuh, melayani pelanggan, dan berusaha mengabaikan ketakutan yang terus tumbuh di dalam pikiranku. Namun setiap kali aroma kemenyan muncul, kata-kata Marwan selalu teringat. Keberhasilan itu tidak datang tanpa harga. Kalimat itu terus menghantuiku. Aku mulai memperhatikan setiap kejadian kecil di sekitar warung. Aku memperhatikan pelanggan-pelanggan yang datang. Aku memperhatikan pria berpakaian hitam yang masih duduk di kursi pojok setiap subuh. Bahkan, aku memperhatikan suara angin yang berhembus di belakang warung. Semua terasa berbeda sekarang. Seolah ada sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik keramaian. Sesuatu yang perlahan mulai memperlihatkan dirinya. Karena semakin ramai warungku, semakin sering pula terjadi kejadian aneh.
Suatu pagi, aku memutuskan mempekerjakan seorang pegawai tambahan bernama Seno. Usianya sekitar 25 tahun, masih lajang dan dikenal sebagai pemuda yang rajin bekerja. Aku membutuhkan bantuan karena pelanggan semakin banyak. Kalau mau kerja di sini, bangunnya harus pagi sekali, kataku saat pertama kali berbicara dengannya. Seno tertawa kecil. Tidak masalah, Bu. Saya memang biasa bangun sebelum subuh. Ia terlihat sehat, kuat, dan penuh semangat. Kehadirannya cukup membantuku. Ia mengangkat galon, membersihkan meja, melayani pelanggan, dan membantu mencuci peralatan dapur. Selama beberapa hari, semuanya berjalan baik. Namun pada minggu kedua, Seno mulai terlihat berbeda. Suatu pagi ia datang dengan wajah pucat. "Kamu sakit?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak, Bu, tapi wajahmu pucat." Seno tampak ragu. Kemudian ia berkata pelan, "Saya cuma kurang tidur." "Kenapa?" Ia terdiam beberapa saat. "Saya sering mimpi aneh. Jantungku langsung berdetak lebih cepat." "Mimpi apa?" Seno tersenyum canggung. Mungkin cuma mimpi biasa." Namun aku melihat jelas bahwa ia tidak nyaman membicarakannya. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikannya. Dan benar saja, hari demi hari wajahnya semakin kusam. Matanya semakin cekung. Tubuhnya terlihat lelah. Seolah ia tidak pernah benar-benar beristirahat. Suatu subuh ketika pelanggan belum terlalu ramai, aku kembali bertanya, "Seno?" "Iya, Bu." "Kamu yakin tidak sakit?" Ia menunduk, lalu berkata dengan suara lirih, "Bu, boleh saya jujur?" "Tentu." Ia menelan ludah. "Saya sering dengar suara orang memanggil." Darahku langsung terasa dingin. "Memanggil?" "Iya." "Dari mana?" "Saya tidak tahu." Seno tampak gelisah. "Kadang dari belakang warung." Aku langsung teringat pohon pisang di area belakang, tempat beberapa orang mengaku melihat sosok anak kecil. "Suaranya seperti apa?" Ia memejamkan mata sejenak. "Kadang seperti anak kecil. Jantungku berdetak lebih keras. Kadang seperti orang tua. Aku tidak tahu harus berkata apa, karena semua itu terdengar terlalu mirip dengan apa yang kualami sendiri. Namun aku tidak menceritakannya. Aku hanya mencoba menenangkan dirinya. "Mungkin kamu terlalu capek." Seno mengangguk. Namun ekspresinya menunjukkan bahwa ia sendiri tidak percaya dengan penjelasan itu. Hari-hari berikutnya gangguan semakin sering terjadi. Beberapa pelanggan mengaku mendengar suara tangisan di belakang warung saat subuh. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita yang beredar di masyarakat, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang benar-benar tanpa konsekuensi. Kerja keras, kesabaran, dan usaha yang halal tetap menjadi jalan terbaik dalam menjalani kehidupan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa dukung channel Pesugihan Berantai Kisah Nyata dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri, pesugihan, tumbal, dan cerita horor Nusantara lainnya yang akan kami hadirkan setiap hari. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Dewi memang menjadi korban perjanjiannya sendiri atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menemani hingga akhir cerita. Salam misteri, salam pesugihan berantai, dan sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.